Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiatina a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalahu wa man yudhlil fala hadiyalahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Wa inni ausikum wa nafsin bittaqallahu alihil azim qaili fi mahkimi kitabihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna inda syuhuril indallahisna asara syahrun fi kitabillahi yamul khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun haram, yang artinya sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 12 bulan, dan ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi di antaranya 4 bulan haram. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah yang singkat ini, khotib berwasiat untuk senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua kewajibannya dan menjauhi diri dari segala yang dilarangnya dan diharamkannya. Sebagai muslim sejati, tentu sedih karena telah ditinggalkan bulan Ramadan, yakni bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Ramadan telah berlalu, hendaknya kita menjaga spirit yang diajarkan di dalam bulan mulia ini ketika kita berada di luar bulan Ramadan. Adapun judul khutbah kita pada siang hari ini ialah 3 hikmah setelah Ramadan. Adapun yang pertama adalah sebagai tujuan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menjalankan rukun Islam yang keempat ini agar menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Hamba yang senantiasa mengabdikan diri kepada Sang Pencipta langit dan bumi. Hamba Sang Maha Kasih dan Sayang, yaitu hamba Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebagai tertuang dalam firman-Nya surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusya kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Takwa di sini bukan hanya sebagai label atau kata belaka, melainkan diperintahkan untuk benar-benar mengamalkannya. Semula makan dan minum menjadi barang mubah. Di dalam Ramadan diperintahkan untuk menahannya dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Semua itu tidak lain adalah ujian bagi kita. Apakah kita mentaati perintahnya atau justru mengabaikan perintahnya? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hal yang kedua yang kita dapatkan di bulan Ramadan adalah merasakan bagaimana rasa kelaparan juga kehausan sebagaimana yang dirasakan oleh saudara kita. Mereka orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang kurang beruntung secara finansial. Dengan merasakan hal yang sama yang mereka rasakan, kita diajak untuk menjadi pribadi yang peduli, pribadi yang peka, bukan hanya secara spiritual tetapi juga secara sosial dan emosional. Lapar dan haus yang kita rasakan setidaknya itu akan berakhir tatkala azan maghrib berkumandang. Namun bagaimana dengan mereka yang benar-benar tidak memiliki sesuatu yang dapat mengganjal perut mereka saat kelaparan, yang tidak dapat mengumpulkan asap dapur saat anak-anak mereka merengek karena perut yang melilit akibat kosong tiada sesuatu yang dicerna. Lapar yang dirasakan oleh orang puasa itu waktunya tidak diketahui, sedangkan lapar yang dirasakan oleh orang fakir itu waktunya tak terbatas. Islam bukan hanya mengajarkan kita untuk turut sekedar merasakan, tapi juga memberikan solusi untuk mengatasi kemiskinan atau setidaknya mengurangi beban
mereka para fakir miskin, yaitu dengan cara berzakat. Maka kita harus benar-benar mengingat ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan harta kepada kita, di sana ada hak-hak fakir miskin yang harus kita tunaikan sehingga kita bisa menjadi pribadi yang tidak sekedar berpredikat soleh spiritual tetapi juga soleh secara sosial. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hal ketiga adalah kita diajak untuk bersyukur dengan situasi saat ini yang tengah kita rasakan bersama. Di masa pandemi saat pandemi tahun kedua ini, kita diberikan keleluasan untuk melaksanakan ibadah selama bulan Ramadan. Walaupun itu tetap dijalankan dengan menerapkan protokol kesehatan, setidaknya kita bisa secara maksimal melangsungkan ibadah di masjid dan musola, melaksanakan sholat fardu berjamaah, melaksanakan sholat tarawih berjamaah, juga beberapa ibadah lainnya yang dapat kita lakukan di bulan Ramadan. Situasi saat ini tentu sangat jauh berbeda jika kita bandingkan dengan situasi setahun yang lalu. Karena wabah COVID-19 yang semakin tak terkendali, akhirnya pemerintah terpaksa mengeluarkan larangan untuk beribadah di masjid ataupun musola. Saat ini tidak demikian. Namun, bukan berarti kita terbebas-bebasnya tanpa memperhatikan protokol kesehatan yang ada. Rasa syukur yang juga patut senantiasa kita ucapkan di negeri kita tercinta ini, di Indonesia. Kita bebas untuk menjalankan ritual peribadatan di dalam Ramadan. Ketika kita menengok saudara-saudara muslim kita di Palestina, mereka dibatasi, bahkan dipukul dan dipaksa tidak boleh beribadah walaupun di masjid mereka sendiri, yaitu Masjid Al-Aqsa. Kita doakan agar saudara-saudara kita yang berada di Palestina segera mendapatkan kebebasan sebagaimana kita muslim yang berada di Indonesia. Amin amin ya rabbal alamin. Dari sana kita dapat belajar bahwa kedamaian sebuah negara merupakan hal yang pokok harus kita jaga. Karena adanya kedamaian ini kita dapat merasakan kedamaian dan kenyamanan. Aman saat kita bekerja, nyaman saat anak kita belajar, aman dan nyaman saat kita melaksanakan ibadah. Akhirnya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai pribadi yang bermanfaat, pribadi yang selalu peduli kepada semua orang, juga menjadi pribadi yang bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa, sehingga nanti Allah akan mengumpulkan kita bersama keluarga kita masuk surga dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.